Di zaman jauh sebelum manusia mengenal industri yang berkembang pesat, jauh sebelum semuanya serba instan, zaman di mana hidup terasa begitu tenang. Pria ini pun sama, hari-harinya ia habiskan untuk memancing dan menebak ikan untuk makan sehari-harinya. Hidupnya sederhana, tenang, dan damai, sebagaimana manusia seharusnya menjalani hidup yang hanya sekali ini. Namun, semua itu berubah ketika sang kaisar dan para bangsawan membuat sebuah peraturan baru. Setiap budak pria yang kuat dan setiap warga yang tak punya pekerjaan wajib mengikuti pertandingan maut yang bernama gladiator. Pertandingan di mana nyawa seseorang manusia hanya dijadikan hiburan bagi kaum bangsawan. Kini, ia pun sadar, kehidupan yang bebas dan tenang ini tidak akan bertahan lama jika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang semena-mena dengan kekuasaannya. Dengan itu, pria ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang gladiator. Bukan demi ketenaran, bukan demi kekayaan, tapi untuk menggulingkan kekaisaran yang bobrok ini. Inilah petualangan seorang nelayan yang berambisi untuk menggulingkan kekaisaran. Decimus Meridius. Deng deng deng. Alright Polk, kita resmi di gameplaynya ya. Nah ini nih desa asal karakter gua. Nah di sini kita lihat dulu statnya Bang Decimus ini, biar nanti kedepannya fokusin skill-skill yang udah beliau ahli ya kan. Alright. Yang pertama di sini ada one handed, ada 75 poin, lumayan untuk skill basic. Lalu skill bertombak juga 75, which is not bad lah. Skill pelempar juga 75, mantap. Karena Bang Decimus ini suka nombakin ikan ya. Atletiknya atau kebugaran beliau 151 saja, anjay. Gini nih, orang-orang dahulu mah pada kuat-kuat ya. Lalu Rauguri 75, wajar, dia kan suka berjualan ikan, pasti tawar-menawar, lecek-lecekan gitu. Lalu Charming atau sosialnya 50-an, lumayan mantap, dia suka sosialisasi juga ternyata. Ada Stewardship 50, ini skill untuk mengurus diri sendiri dan pasukan, not bad lah. Terakhir ada Medicine 30-an, untuk orang yang suka mancing, paham basicnya, good banget loh ya. Untuk perlengkapan awal sangat minus banget guys. Jadi kita bakalan beli perlengkapan yang proper dikit untuk Bang Decimus ini. Kita punya modal 5.000 hasil jualan ikan ya. Jadi gas belanja dahulu. Tak lupa juga makanannya cuy. Sip, udah siap kawan. Nah guys, pertama yang harus kita lakuin adalah naikin clan tier kita. Di sini yang kita butuhin adalah renown. Ada 3 metode buat dapetinnya. Pertama, ikutan turnamen. Kedua, bantai-bantai bandit. Dan ketiga, berdagang. Tapi di sini kita bakalan ikutan turnamen dan menjadi top 1 leaderboard dunia pergladiatoran ini cuy. Anjay. Ketika kita udah jadi top 1 di leaderboard, kita dapat renown per hari dan nama Bang Decimus makin terkenal cuy. Tapi untuk menjadi top 1 global gak semudah itu Perguso. Kita harus ngalahin Jawara yang udah memenangkan 28 kemenangan berturut-turut. Akankah Bang Decimus ini menjadi top global? Pastilah. Alright, kita registrasi dulu ya di pergaman ini. Setelah selesai daftar, saatnya Bang Decimus ini bantai-bantai cuy. Let's go motherfucker.
Setelah mengikuti turnamen demi turnamen, kini Bang Decimus tiba di pertandingan terakhirnya melawan sang juara. Di sini Bang Decimus juga melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membeli perlengkapan. Dan lihat guys, skill Bang Decimus juga kagak main-main sekarang. Setelah semua siap, pertandingan terakhir pun dimulai. Jelas hadiahnya kagak ngotak bro. Akhirnya, kini Bang Decimus resmi menjadi sang juara top global 1 gladiator. Setelah menjadi champion, Bang Decimus ditawari oleh bangsawan-bangsawan untuk menjadi jenderal mereka dan melatih setiap prajurit yang ada. Namun, Bang Decimus pun dengan sigmanya menolak mereka cuy. Anjay, kelas cuy. Nah guys, karena di sini kita udah top global 1 gladiator, otomatis kita bisa langsung rekrut-rekrut bandit gladiator yang ada di seluruh penjuru map. Mereka bakalan menerima dengan segenap hati jadi pasukan kita. Tapi, aku udah coba cuy sampai 70-an lebih anggota bandit ini. Lalu aku tes di medan tempur, cuman melawan 25 pasukan musuh. Dan tebak hasilnya apa? Under my command! Footman! Infantry! Infantry! Hold fire! Footmen! Move! Forward! Fire at will! Turn to enemy! Infantry! Move! Infantry!
Yah, kalah total bro. Aku juga gak ngerti ini kenapa di nerf banget. Jadi, daripada ngerekrut banyak gladiator rebels tapi hasilnya nihil, di sini aku ngerekrut banyak companion terpilih dan berskill yang aku ajak untuk menjadi pasukanku. Beriin mereka armor dan udah deh. Jadi Sparta, anjay. Ini aku pakai mod ya. Jadi setiap equipment bisa di copy gitu cuy. Santai. Walaupun dikit Spartan kita, tapi kita semua adalah harimau. Au, au, au. Ya, tapi gladiator rebels juga aku rekrut cuy. Lumayan tambah-tambah orang dan bantu logistik kita cuy. Untuk yang ngangkutin gitu. Nah guys, aku udah punya 60 Spartan termasuk aku ya, dan 30 gladiator rebels. 20 gladiator rebels. Jadi total pasukan Watashi adalah 80 cuy. Bentar, aneh jelasin dulu politik di dunia ini. Nah, walaupun semua negara berbeda-beda banner gini, tapi tetap dipimpinnya sama kaisar atau the emperor. Tapi emperor itu membagikan jabatannya ke 3 wilayah, yaitu Kekaisaran Utara, Selatan, dan Barat. Nah, yang faksi lainnya ini udah ditaklukin sama emperor, tapi sang emperor gak mau mimpin wilayah-wilayah itu karena berbeda budaya. Dan kalau berbeda budaya gitu, pasti rentan pemberontakan cuy. Jadi dipimpinnya sama kepala suku masing-masing. Tapi tetap, jika ada peraturan baru, kepala suku-suku ini bakalan nurut aja guys. Nah, disinilah peran kita. Kita bakalan meruntuhkan sistem anarki itu dengan para Spartan yang kita miliki dan ketenaran kita menjadi champion top 1 gladiator. Mungkin aku bakalan ngedeklarasiin perang sama 3 wilayah kekaisaran ini dengan cara menyerang 3 bangsawan di masing-masing faksinya cuy. So, let's go motherfucker. Well, good day to ya. Move! Forward! Soldiers! Advance! Forward! Arrows! Kill them all! Woodmen, attack! Form a line! Setelah melawan bangsawan Kekaisaran Barat, ternyata di sana ada pengepungan kastil cuy. Karena Sarip Ip ini sangat pro dengan defend-defendan, gas, kita bantu suku barbarian pertahanin kastil ini cuy. Let's go bro. Follow your sergeants! Infantry! Move!
Setelah bom sana sini, akhirnya Bang Decimus pun berhasil ngedefend castle ini. Agak-agak ngotak ya, kill 300 orang. Oke, bangsawannya kita ambil semua. Ini sisa pasukan yang kabur, kita kejar juga, wo. Right. So Nah guys, untuk Kekaisaran Utara kita serang langsung aja kali ya kotanya di ujung yang dekat pantai ini. Tapi sebelum kita nyerang, kita tangkap dulu orang yang ngatur kota ini. Oh ya, kita usahakan ketika nyerang kota, beli semua makanannya cuy. Biar ketersediaan stok makanan di kota ini jadi sedikit. Nah, ini wali kotanya. Kita serang langsung cuy. Spartan, what you profession? Ini terrainnya enak banget ya. Kita bagiin 3 aja pasukan kita. Nah, nanti Sparta jadi tanknya cuy. Sisa divisi jadi pelempar aja. Lalu ngelakuin pengepungan kepada tentara musuh. infantry! Infantry! Move! Forward! Footmen! Fire on the footmen! Fire at will! Tuh kan, GG banget. Strategi ini terinspirasi dari tokoh pahlawan Skotlandia, yaitu Robert the Bruce. Nah, lalu tangkap bangsawan dan prajuritnya. Lalu lakuin pengepungan. Let's go. Nah, karena banyak ketahanan perang, jadi bisa kita gunain untuk mempercepat persiapan pengepungan guys. Mereka ini jadi budak. Alright, di sini aku sengaja untuk enggak langsung kalahin semua pasukanku, melainkan para Spartannya doang buat ngesabotase catapult mereka dan membukain gerbang buat para pasukan aneh semuanya lewat. Dan gaskeun barudak. Infantry! Lancashire move!
Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, kini kota Aragorn jatuh dan menjadi milik kita cuy. Kita balikin lagi makanan yang udah kita beli tadi buat warga desa. Lalu aku juga ngebiarin satu Spartan untuk nge-manage kota ini cuy. Dan semua pasukan selain Spartan, aku tugasin untuk menjaga kota ini cuy. Di sini ada markas bandit. Wali kota sebelumnya gak ngurusin, parah ini cowok. Ini markas bandit meresahkan para villager coy. Kita hancurin langsung You got quite a score. How about we settle this one-on-one? Oh iya, gladiator di kota ini tak larang ya guys ya. Semua manusia layak hidup cuy. Dengan begini, Decimus Meridius membentuk kekaisaran baru yang bernama Prepolk. Anjay, orang-orang bebas. Kita aturin dulu politiknya. No pajak, warga bebas tapi sewajarnya saja. Dan paling penting, tidak membebani warga kita sendiri. Kelas. Jadi ingat kata-kata Raja Badurin IV. Tak satu pun dari kita benar-benar tahu kapan ajal datang. Kemenangan hari ini tak pernah menjamin hari esok. Tapi ingatlah satu hal. Siapapun yang menggerakkanmu, entah raja, presiden, atau mereka yang berkuasa, jiwamu tetap sepenuhnya milikmu untuk dijaga. Sebab kelak, saat kau berdiri di hadapan yang benar-benar berkuasa langit dan bumi, ente tak bisa lagi berkata, aku hanya disuruh itu oleh mereka dan siapa. Semua perbuatanmu bakalan dipertanggungjawabkan oleh ente seorang. Jadi untuk para koruptor, bajer, dan orang-orang rakus di luaran sana, memang kalian tuh menang sekarang karena hukum manusia mah pelanggar anjing. Tapi jika udah bertemu hukum sebenarnya, lihat aja lah nanti nguak gua cok. Padahal listrik terus cok di sini. Kan gue bayar ya listrik tuh cok. Aing mah ada-ada saja ini jadi WNI. Oke, mungkin sekian dulu untuk kali ini and see you all in the next week. Bye bye. Wait, please donate them guys. I kinda need some money, bruh.